Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Dr. Rahman. Saya dari Fakultas Pendidikan Biologi NIM Bio 221006. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang organ bunga, buah, daun, dan biji tumbuhan. Yang pertama adalah daun. Daun merupakan satu di antara bagian tumbuhan yang memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan tumbuhan. Hal ini dikarenakan pada daun terjadi pada proses memasak makanan atau fotosintesis yang menghasilkan berbagai bahan makanan untuk di pertumbuhannya. Daun biasanya berwarna hijau. Warna hijau tersebut disebabkan oleh warna klorofit atau zat hijau daun yang ada pada daunnya. Namun, daun ada juga yang berwarna kuning, merah, dan juga ungu. Bagi tumbuhan, daun memiliki fungsi. Yang pertama adalah tempat pembuatan makanan. Daun berguna sebagai dapur tumbuhan. Di dalam daun ini terjadi proses memasak makanan. Makanan ini digunakan tumbuhan untuk berkelangsungan proses kehidupannya, dan jika lebih disimpan. Di dalam daun tersebut terdapat zat warna yang disebut klorofit atau zat daun hijau, dan terutama berfungsi sebagai penangkapan energi dari cahaya matahari. Cahaya matahari guna membuat makanan untuk memproses tumbuhan. Kemudian yang kedua itu adalah sebagai alat pernapasan. Di permukaan daun terdapat alat pembantu pernapasan tumbuhan, yaitu melalui bagian daun yang disebut mulut atau stomata. Dan dari daun memiliki struktur jaringan penyusunan dari daun, yaitu diantaranya adalah jaringan epidermis, mesofit, dan jaringan penyangkut. Daun memiliki epidermis pada bagian permukaan. Bagian permukaan di atas dinamakan adaksial, dan di bagian bawah permukaan dinamakan abaksial. Pada daun itu terdapat sebuah stomata. Kemudian daun juga mengambil karbon dioksida dari udara dan melepaskan oksigen ke udara. Proses inilah yang menyebabkan kamu merasa nyaman saat berada di bawah pohon pada siang hari. Kemudian di sini saya menjelaskan tentang ada namanya bunga. Bunga merupakan bagian penting dari tumbuhan selain akar, batang, dan juga daun. Selain memperindah lingkungan, bunga memiliki peranan yang sangat penting bagi tumbuhan itu sendiri. Bunga tersusun atas beberapa bagian. Yang pertama adalah tangkai bunga. Tangkai bunga ini merupakan bagian bunga yang menghubungkan bunga dan batangnya. Kemudian adalah kelopak bunga, merupakan dasar bunga yang melindungi bunga waktu masih kuncup. Kemudian ada mahkota bunga, biasanya warnanya sangat menarik, berbau harum, bentuknya bermacam-macam, dan biasanya mengandung sari bunga atau madu. Ini ada mahkota bunga, itu berfungsi untuk menarik perhatian serangga agar mau hinggap di bunganya. Serangga yang biasa hinggap di bunga antara lain kupu-kupu dan juga lebah. Mereka hinggap di bunga untuk menghisap sari bunga dan membantu terjadinya penyerbukan benang sari dan puting dan putik. Putik merupakan alat perkembangan. Benang sari merupakan alat kelamin jantan, merupakan bagian bunga yang di bagian ujungnya ada serbuk sari. Sedangkan putik merupakan alat kelamin betina. Kemudian jadi fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai alat untuk melakukan perkembangbiakan. Kemudian di sini ada buah. Buah itu merupakan bagian tumbuhan yang berbentuk setengah bunga mengalami proses penyerbukan. Daging buah merupakan bagian buah yang biasanya kita makan. Daging buah berfungsi untuk melindungi biji. Di dalam buah biasanya terdapat biji-biji. Kemudian biji itu tumbuh menjadi sebuah tanaman baru bila kita tanam. Kemudian ada biji. Biji adalah alat utama untuk berkembang biak. Bakal biji telah dibuahi pada tumbuhan secara agromis menjadi salah satunya budidaya yang dapat difungsikan atau digunakan sebagai bahan konsumsi manusia dan dapat digunakan sebagai pakan berbagai jenis hewan ternak. Kemudian biji ini merupakan bagian terpenting dalam tumbuhan. Biji bisa disebut tumbuhan embrio yang tertutup oleh lapisan pelindung di bagian luar. Spermatofit merupakan bagian dari proses reproduksi pada tumbuhan berbiji saat pembentukan biji. Ada jenis biji pada tumbuhan berdasarkan letak bakal bijinya. Jenis biji pada tumbuhan ini berbeda, diantaranya ada dua, yaitu biji terbuka. Tumbuhan biji terbuka biasanya disebut Gionomes
Angiospermae merupakan tumbuhan yang bijinya tidak tertutup oleh bakal buah. Ya, pada tumbuhan berbiji terbuka, biji terletak langsung di antara daun-daun penyusun rundung atau strolium ya. Kemudian yang kedua itu adalah biji tertutup. Tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae merupakan ciri khas di mana seluruh tumbuhan yang termaksud dalam tumbuhan berbiji tertutup dan memiliki bunga. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang kurang atau lebihnya saya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.